Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Deep Institute dimanapun berada, pada kali ini saya akan cerita soal organisasi Islam terbesar di Sumatera Utara bernama Al-Jam'iyatul Wasliyah, atau disingkat Al-Wasliyah, atau sebagian menyebutnya Wasliyah saja. Pertama, Wasliyah ini sebuah organisasi yang oleh para pendirinya dahulu dilahirkan dengan maksud untuk menjadi media penghubung, media moderasi, media yang menjadi alat perekat di antara simpul-simpul perbedaan yang ketika itu muncul di tatanan masyarakat. Hari ini usia Al-Wasliyah sudah 92 tahun ini. Dan eksistensi organisasi ini masih tetap bertahan dengan rutinitas aktivitas kerja-kerja yang sudah disepakatinya. Ada pendidikan, ada dakwah, ada kerja-kerja sosial. Dan edisi kali ini saya ingin secara khusus untuk mengajak kita melihat posisi Al-Wasliyah sebagai organisasi Islam yang lahir sebelum kemerdekaan itu bisa eksis dan bertahan dan diterima di tengah-tengah umat Islam minoritas. Dulu ketika Al-Wasliyah tahun 30 berdiri sebagai contoh, tahun 34 Al-Wasliyah sudah mengutus salah seorang tenaga da'inya bernama Abdul Qadir untuk datang menyiarkan Islam di Tanah Batak, di Toba, persisnya di Porsia. Sekarang Porsia ini menjadi wilayah Kabupaten Toba. Tahun 35 itu sudah dilakukan perayaan kegiatan keagamaan, Isra Mi'raj, Maulid Nabi. Dan kemudian di tahun 36 Al-Wasliyah sudah bikin muktamar di Tanah Porsia, di Tanah Batak, di mana umat Islam di tempat ini pada posisi yang jumlahnya itu sangat sedikit, tapi oleh masyarakat tempatan itu keberadaan Al-Wasliyah sangat bisa diterima. Apa yang menyebabkan Wasliyah bisa diterima? Pertama, bahwa Wasliyah ini bisa beradaptasi dengan kultur masyarakat tempatan. Dan ini yang membuat dia bisa sangat diterima oleh masyarakat di mana Al-Wasliyah itu kemudian dijadikan sebagai alat dakwah. Yang kedua, Al-Wasliyah tidak kemudian melakukan perubahan yang secara radikal memporak-porandakan sendi-sendi kultur budaya masyarakat tempatan. Tidak. Bahkan kalau kita membaca sejarah, Tuan Guru Maktab Sibarani, Tuan Guru Maktab Sibarani, atau Maktab Tuan Guru ini penyebutan untuk seorang ulama yang kemudian dianggap sebagai orang yang punya kapasitas keilmuan. Dia datang ke Tanah Batak, berdakwah di Tanah Batak, menyebarkan Islam di Tanah Batak dengan kulturnya Batak, pakai bahasa Batak, menggunakan kultur budaya bahasa Batak. Tuan Arsyad Talib Lubis itu berdakwah ke Karo, membuat buku itu ditulis dengan bahasa tempatan. Jadi ada bahasa Pakpak, ada bahasa Karo yang ditulis sebagai alat penyampai agar ini bisa lebih diterima. Ini alasan yang kemudian digunakan oleh para pendiri dan para penyebar Al-Wasliyah di periode-periode awal untuk bisa menerima organisasi ini di tengah-tengah masyarakat. Sama dengan kalau kita melihat di bawah sana itu adalah desa Sihotam, perkampungan Sihotam. Di sana terdapat umat Islam yang jumlahnya minoritas di tengah-tengah perkampungan umat saudara-saudara Nasrani. Hari ini berada di wilayah Kabupaten Samosir. Umat Islam dan Wasliyah terutama itu bisa diterima di sini.
Sama juga dengan di Tanah Humbang Hasundutan yang dulu juga menjadi bagian dari wilayahnya provinsi atau wilayahnya Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Pun juga sama. Karo apalagi. Jadi membangun kultur dengan pendekatan masyarakat tempatan itu menjadi salah satu alasan yang digunakan oleh para pendiri untuk mendekatkan Al-Wasliyah kepada masyarakat di situ. Ini yang membuat dia bisa diterima, salah satu alasan. Yang kedua, Wasliyah ini punya amal usaha namanya sosial, ada panti asuhan. Dia ngurusin orang-orang miskin, anak-anak yatim, piatu yang kemudian sejak awal itu tidak punya pengasuhan yang baik. Kalau saya bikin panti asuhan, di sini anak-anak kemudian dikasih pendidikan, dikasih pengajaran, dibina, dan itu yang membuat Al-Wasliyah kemudian oleh banyak orang diharapkan bisa menjadi solusi bagi penyelesaian kemiskinan di tingkatan yang paling ekstrim. Kenapa? Karena masa depan anaknya sudah dipersiapkan lewat panti asuhan. Dan Wasliyah sampai hari ini masih menjadikan panti asuhan sebagai salah satu identitas organisasi. Yang ketiga, kenapa Wasliyah kemudian tetap bisa diterima sampai dengan hari ini? Karena yang kita urusin pendidikan. Bayangin, sejak awal berdirinya Al-Wasliyah ini, komitmen untuk mencerdaskan anak bangsa itu dimulai dengan mendirikan sekolah, madrasah, pendidikan formal, pendidikan non formal, dan itu sepenuhnya kalau dibaca dalam catatan sejarah proses pembangunan dan pembiayaannya itu melalui dana yang dihimpun dari masyarakat di sekitar itu, bukan dari sumber bantuan donasi dari usaha-usaha besar, tidak, tapi dari, kalau istilahnya Bahrum Jamil, bata, dari bata. Ada yang membawa batu bata, ada yang membawa pasir, bahkan ada yang tidak mampu membawa apa-apa kecuali bawa tenaga, itu juga dilakukan. Dan itu yang membuat dia bisa sangat diterima. Yang keempat saya kira ini soal akidahnya, yang tentu akidah Wasliyah ini, akidah yang dimafhumi itu bisa diterima oleh semua. Ibadahnya bisa diterima, amalia hariannya bisa diterima, dan itu tidak menggerus apa yang sudah selama hari ini diyakini oleh masyarakat di tempat itu. Ini yang saya kira 4 alasan membuat Al-Wasliyah sampai dengan hari ini di usia 92 tahun masih bisa diterima, eksistensinya tetap terjaga. Itu dia. Berikutnya, Wasliyah ini ulama-ulamanya, guru-gurunya itu portofolio orang-orang sederhana dan bisa dijadikan teladan. Jadi kalau mau melihat sosok organisasinya itu humble, humanis, kemudian tidak egaliter lah ya kalau bahasa ilmiahnya. Itu lihatlah portofolio ulama-ulamanya Al-Wasliyah. Itu sangat egaliter. Karena dalam ciri ke-Al-Wasliyahannya itu, memang dia dibentuk sebagai orang yang bisa memposisikan diri sebagai orang yang sejajar. Berikutnya, ada satu prinsip yang saya kira juga perlu diketahui. Wasliyah itu istiqomah. Ciri khasnya itu istiqomah. Dia nggak akan goyang dengan segala macam benturan, infiltrasi, intervensi. Kalau pernah mendengar kalimat biar lurus asal kurus, itu kalimatnya Tuan Arsyad. Itu yang kemudian membuat Al-Wasliyah ini bisa diterima. Itu ya, Bu ya? Betul sekali. Betul sekali ya? Betul sekali ya. Itu dia. Satu hal lagi yang menarik, Wasliyah ini punya organisasi di semua level. Pelajar ada, mahasiswa ada, guru ada, kemudian pemuda ada, sarjana ada, perempuannya juga. Ini artinya bahwa Al-Wasliyah begitu punya punya pemikiran. Ini semua level, semua jenis kelamin, ini nggak boleh ada perbedaan. Disinilah posisi Wasliyah yang saya kira benar-benar menempatkan dirinya pada posisi di tengah
Wasotia, dan Wasot. Salah satunya itu poinnya adalah soal perempuan. Ada 2 organisasi perempuan di Al-Wasliyah ini. Angkatan Putri Al-Wasliyah, Muslimat Al-Wasliyah. Bahkan dulu ada 3. Ada Ikatan Pelajar Putri Al-Wasliyah. Bahkan juga pernah ada 4. Ada Korps Himmah Wati Al-Wasliyah. Begitu ya? Ya. Ya. Ini bisa ditambahin ceritanya ini. Jadi perempuan-perempuan Al-Wasliyah adalah perempuan-perempuan yang hebat menurut saya. Kenapa? Karena memang mereka siap mendampingi suami dan percaya bahwa apapun yang dikerjakan suami di Al-Wasliyah itu adalah hal yang baik. Jadi ikhlas dengan tidak ada suuzon sama sekali. Dan yang terpenting adalah para istri juga ikut serta mendampingi mereka dalam organisasi keperempuanan seperti Angkatan Putri dan Muslimat Al-Wasliyah, dan ikut memberikan sumbangsi pikirankah, tenagakah untuk kemajuan Al-Wasliyah, seperti itu. Dan itu dibuktikan dengan banyak sekali tokoh-tokoh perempuan Al-Wasliyah. Yang dulu dalam catatan sejarah di buku Seperempat Abad Al-Wasliyah itu ada nama-nama, ada Subaidah Tamim, kemudian apa namanya? Ada sekarang juga yang masih sosok masih hidup, Bu Solia Yunus misalkan. Pengarang lagu beberapa lagu Al-Wasliyah dan lain-lain saya kira.